Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Ini adalah bacaan umum untuk Anda. Bacaan umum untuk Gemini dimanapun Gemini berada dalam carta astrologi Anda untuk tempo 7 hari ke hadapan. Dan oleh kerana pembacaannya secara umum, situasinya secara umum, ceritanya secara umum, siapa yang terlibat dalam cerita ini juga secara umum. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda, menyesuaikan penceritaannya dengan apa yang Anda rasakan, apa yang berlaku kepada Anda. Gunakan intuisi masing-masing. Dan saya menggalakkan Gemini untuk menonton reading zodiak dalam rising sign, moon sign, dan Venus sign Anda untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, lebih tepat lagi. Mungkin apa yang terceritakan di sini tidak ada satu pun yang terjadi kepada Anda, tidak sesuai dengan situasi Anda. Jadi ada kalanya, ada waktu-waktu tertentu, ada bulan tertentu, minggu tertentu, bacaan zodiak rising dan moon sign ataupun Venus sign Anda lebih tepat, lebih menonjol. Jadi ya, gunakan kebijaksanaan masing-masing ya. Oke, kita teruskan pembacaannya. Mohon berikan saya Kak yang menjelaskan situasi Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk tempo 7 hari ke hadapan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh Gemini sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku dalam tempo 7 hari ke hadapan sebagai panduan. Situasi, pergolakan di dalam diri Gemini, apa yang mereka lalui. Gemini, situasi Anda untuk 7 hari ke hadapan ini mungkin juga sudah berlaku sekarang, sedang Anda hadapi. Mencari keharmonian, keseimbangan, keharmonian dalam hidup. Keharmonian ada di antara Anda yang sedang mempertimbangkan sesuatu. Membuat pertimbangan, membuat keputusan. Jadi itu yang Anda lalui sekarang, situasi Anda. Mencari jalan penyelesaian terhadap situasi, terhadap perkara yang Anda lalui. Dan pastinya apa yang Anda pertimbangkan itu adalah untuk mencari keharmonian di dalam diri Anda, kestabilan emosi, membawa kebahagiaan kepada diri Anda sendiri. Cabaran Anda dalam situasi ini, cabaran untuk tempo 7 hari ke hadapan, halangan adalah kesadaran diri. Anda sadar tentang suatu perkara. Nah, kesadaran tentang suatu perkara, pengetahuan ataupun intuisimu mengatakan apa yang engkau ketahui dan intuisimu bercanggah. Oke, jadi itu cabaran Anda untuk membuat keputusan yang mana harus Anda ambil. Menurut intuisi, menurut kata hatimu, ataupun menurut logiknya. Apa yang engkau lakukan, tindakan Anda. Persoalan, mempersoalkan diri sendiri. Bersoal jawab dengan diri sendiri. Apa sebenarnya tujuan hidupku? Apa sebenarnya pekerjaan saya? Apa sebenarnya tanggung jawab saya? Jadi, kalau saya melihat apa yang Anda lakukan di sini, tindakan Anda, Gemini, Anda membuat pertimbangan melalui logik dan disertai dengan intuisi Anda. Jadi saya harap Anda paham maksud saya ya. Jadi kata hatimu, saya harus melakukan ini. Tetapi secara logiknya, secara logiknya harus melakukan seperti ini. Itu energi yang saya lihat di sini. Karena ya seperti membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara, tentang seseorang, begitu energinya. Orang ini sikapnya menurut intuisiku, menurut kata hatiku, dia ini adalah red flag. Ada sesuatu yang tidak betul, ada sesuatu yang tidak kena dengan dia. Tetapi kalau menurut pertimbangan secara rasional, saya harus melakukan seperti ini. Jadi itu tindakan yang kamu lakukan. Saya suka sebenarnya apa yang Anda lakukan. Jadi tidak bertindak terburu-buru. Anda memikirkan Anda mempertimbangkan semua perkara dari semua sudut sebelum mengambil keputusan.
Jadi kalau Anda belum berada dalam energi ini, Anda pasti akan berada dalam energi ini. Apapun situasi yang Anda lalui sekarang ini. Karena sebahagian kamu, saya melihat hubungan pekerjaan, rakan sekerja, situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Sebahagian kamu, saya melihat kedua-duanya sekali. Anda memikirkan hubunganmu dengan pasangan, Anda memikirkan pekerjaanmu. Jadi seperti tersepit dalam situasi. Oke. Apa yang Anda harapkan? Harapan Gemini, pengharapan Gemini. Dihargai, mendapat penghargaan, dihargai. Apa yang Anda lakukan dilihat. Usahamu dalam situasi ini dilihat, dihargai. Orang nampak apa yang engkau lakukan, usaha yang engkau lakukan. Tidak perlu memberi penghargaan dalam bentuk material. Cukup untuk ucapan terima kasih. Saya tidak pasti ini energi siapa. Saya mengesan energi yang seperti itu. Tidak perlu memberi material, pemberian secara material. Cukup untuk menghargai dengan ucapan terima kasih. Cukup untuk engkau hadir di sisiku. Tidak perlu ada pemberian, tidak perlu membawa apa-apa, tidak perlu memberi hadiah. Tidak perlu pemberian dalam bentuk sijil penghargaan, pemberian uang, tidak perlu. Cukup untuk engkau menunjukkan yang engkau menghargai usahaku. Cukup dengan engkau ada di sisiku untuk menyokongku dalam situasi yang tertentu, dalam situasi yang sulit. Itu harapan Gemini. Peluang yang ada. Peluang Gemini, apa peluang yang engkau ada? Wow. Oke. Apapun situasi yang engkau hadapi, apapun situasi sulit yang engkau lalui, Gemini, sama ada engkau tidak dihargai, orang lain tidak nampak usahamu, orang lain tidak nampak sumbanganmu dalam hal ini, dalam situasi ini, dalam pekerjaan, tetapi apapun yang engkau lakukan membawa kelimpahan, membawa rezeki dalam hidupmu. Nah, rezeki yang saya lihat di sini bukan semestinya rezeki bentuk keuangan, bentuk material, keharmonian di dalam diri, berbaik, berdamai dengan jiwa sendiri, dapat rezeki waktu untuk diri sendiri, punya banyak waktu untuk diri sendiri, ada ruang untuk menjalani kehidupan dengan caramu yang sendiri, berbahagia dengan caramu yang tersendiri. Malah ada di antara Anda, ini adalah peluang untuk engkau memperbaiki keadaan keuanganmu, karena engkau fokus kepada pekerjaan. Itu yang saya lihat di sini. Dan banyak perkara yang melalui situasi ini, kamu seperti mendapat ilmu pengetahuan yang baru. Karena kamu ada kad pertumbuhan di sini. Engkau bertumbuh dengan luar biasa. Engkau dapat mempelajari sesuatu yang baru, ilmu pengetahuan yang baru, dan itu membuatkan engkau ada ada sumber pengetahuan untuk menambah, memperbaiki kirimu. Pengetahuan yang engkau ada dapat membentuk engkau menjadi seseorang yang boleh merealisasikan impian, merealisasikan idea menjadi dari idea menjadi direalisasikan dalam bentuk reality. Saya harap kamu paham. Kadang-kadang saya tidak dapat mencari perkataan yang tepat karena saya membacakan aura, saya merasa perasaan. Message itu diberi dalam bentuk perasaan, jadi saya harus menerjemahkannya dalam bentuk perkataan. Oke. Apa yang engkau inginkan manifest menjadi physical. Keinginanmu direalisasikan menjadi sesuatu yang engkau nampak, boleh dipegang, boleh dirasa. Begitu energi yang saya lihat di sini. Wow. Nampaknya ada rezeki baru untuk Anda
Gemini untuk 7 hari ke hadapan. Jadi jangan salah paham bila saya katakan rezeki. Ramai yang memikirkan rezeki itu bentuknya material, uang. Asal rezeki saja uang, asal kelimpahan saja uang. Tidak, kesehatan, keharmonian, keluarga yang baik, anak-anak yang mengasihi, dikelilingi oleh teman-teman yang baik, peluang yang baru, peluang untuk memperbaiki status kerjamu, peluang untuk memperbaiki keadaan keuanganmu. Seperti itu energi. Jadi segala-galanya terbuka, banyak hal yang terbuka, peluang yang terbuka untuk kamu untuk 7 hari ke hadapan ini. Apa yang engkau dapat daripada situasi ini? Hasilnya, hasil daripada situasi ini Gemini. Kesadaran tentang engkau sedar bahwa engkau punya kekuatan, engkau punya ada keajaiban di dalam dirimu. Engkau boleh menjadikan apa yang engkau inginkan menjadi reality. Kamu ada kamu ada kekuatan, kamu ada fokus yang luar biasa. Saya merasakan seperti itu. Saya rasa keinginan untuk maju ke hadapan, keinginan untuk mencapai kejayaan, mencapai apa yang Anda mahu, menjadikan reality keinginanmu itu tidak mampu dihalang oleh sesiapapun. Itu energi yang saya rasakan untuk kamu 7 hari ke hadapan ini. Jadi apapun situasi yang kamu hadapi, ia membawa kepada hal yang baik. Menjadikan Gemini seorang yang kuat. Menjadikan Gemini seseorang yang punya kekuatan luar biasa untuk mengejar impiannya. Oke. Dan di bawah dek kamu ada pilih untuk fokus kepada hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam hidupmu. Dan yang luar biasanya dalam reading kamu, Gemini, kamu ada kad kelimpahan, curahan rezeki, dan saya tertarik dengan gambar pada kad di bahagian bawah ini. Ini adalah saya sudah mempelajari, saya sudah membuat research ya. Yang ini gambar ini sebenarnya apa ya, dewa? Kalau saya tidak salah, saya harap saya tidak salah ya. Saya tidak salah ingat karena saya sudah mencari informasinya di internet lama dahulu. Ini adalah gambar dewa kekayaan menurut kepercayaan Buddha ya, rasanya. Jadi saya merasakan kamu berada dalam energi, kalaupun Anda tidak berkelimpahan, tapi Anda berada dalam energi merasa cukup, merasa lengkap segala-galanya. Dan kamu bersemangat, punya semangat yang tinggi untuk menggapai impian Anda, untuk menggapai cita-cita, kejayaan. Saya rasa kalaupun tidak, apapun yang engkau usahakan dalam 7 hari ke hadapan ini menjadi tapak yang kukuh untuk keadaan keuangan yang baik pada masa hadapan. Saya tidak berani menjanjikan keadaan keuangan yang tiba-tiba baik, karena ini berada dalam energi, readingnya berada dalam energi. Tetapi saya tahu Gemini, Anda sangat bersemangat untuk, saya dapat merasakan semangat yang luar biasa di sini. Anda sangat bersemangat untuk mengubah penceritaan, jalan cerita keuanganmu. Oke. Penjelasan lanjut untuk situasi Gemini. 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 Saya harapkan ini bekerja sama dengan saya. Sejak akhir-akhir ini saya mendapat gangguan melakukan reading dan kad saya ada perkara negatif, ada benda negatif yang menempel. Oke.
Untuk sebahagian Anda, Gemini, saya merasakan situasi Anda pada saat ini, kamu lebih, siapapun Anda, sama ada Anda Gemini wanita ataupun Gemini lelaki, tetapi Anda berada dalam masculine energy, jadi tidak seimbangnya. Kamu lebih kepada energi kelelakian. Nah, energi kelelakian ini, kamu melakukan segala-galanya. Sama ada Anda lelaki ataupun perempuan, harus seimbang energi kelelakiannya dan kewanitanya itu harus ada, harus seimbang. Jadi bila energi maskulin itu lebih besar, mempengaruhi diri Anda, situasi Anda ya, lebih mempengaruhi. Anda terlalu fokus dengan pekerjaan. Anda tidak, walaupun Anda memerlukan pertolongan, tetapi Anda tidak berada dalam energi ingin meminta pertolongan. Berusaha juga sedaya upaya untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Jadi tidak balance ya, tidak harmoni hidup Anda. Jadi itu situasi yang Anda lalui. Nah, dari awal tadi, hal yang berkaitan dengan keharmonian dan pertimbangan diri. Jadi cara Anda membuat pertimbangan itu lebih kepada kelelakian. Jadi apatah lagi kalau Anda seorang wanita, nampak sangat, jika Anda berada dalam energi maskulinnya, tanpa Anda sedari, Anda menolak kehadiran pasangan lelaki Anda. Okay? Energi Anda menolak kehadiran pasangan. Karena mereka dapat merasakan auramu lebih tinggi daripada mereka, sedangkan dia adalah lelaki. Jadi ada perasaan terintimidasi walaupun tidak mereka sedari. Okay? Cabaran yang dihadapi oleh Gemini. Cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Gemini. Ada hal yang berkaitan dengan cinta terlarang. Jadi sama ada, saya merasakan tragedi cinta terlarang ini tidak semestinya berlaku kepada Anda sekarang. Ini lebih kepada, saya melihat memori masa lalu yang mempengaruhi pertumbuhan pribadimu. Memori masa lalu. Nah, tragedi cinta terlarang ini, saya tidak semestinya Anda ada hubungan sulit dengan orang lain. Tetapi saya merasakan seperti hubungan dengan pasangan yang tidak direstui oleh keluarga. Ada pasangan yang lain. Energi seperti itu. Jadi ini menjadi cabaran kepada pertumbuhan pribadimu. Engkau masih dipengaruhi, engkau masih dicengkam oleh trauma masa lalu. Jadi itu harus dilepaskan. Dan tindakan Gemini. Oke. Saya merasakan ini hal yang bagus. Kalau di awal reading situasimu kamu berada dalam divine masculine, dan tindakan engkau adalah kamu dapatkan divine feminine, dan kamu dapat menyeimbangkan energimu. Sangat bagus. Saya harap Anda paham maksudnya di sini ya. Harapan Gemini. Pengharapan Gemini. Apa yang diharapkan oleh Gemini dalam situasi ini? Financial support. Oke. Jadi kalau walaupun kan ini kamu dapat financial support, seperti di awal reading tadi saya katakan, keseimbangan dalam pemberian dan penerimaan, memberi dan menerima yang saya rasakan di sini. Engkau hanya ingin dihargai jika engkau memberi sumbanganmu dalam keuangan, engkau yang memberi sumbangan keuangan, pasangan memberi perkara yang lain, mungkin perhatian, hal-hal yang lain dalam rumah. Seperti itu energinya.
Peluang Gemini. Peluang yang ada untuk Gemini, peluang yang ada untuk Gemini. Kamu ada energi twin flame di sini. Jadi ingat tadi saya katakan tentang hal yang peluang untuk mendapat rezeki, peluang untuk mendapat kelimpahan. Jadi ada di antara Anda rezeki yang Anda dapat adalah peluang untuk memperbaiki semula hubungan dengan seseorang. Saya katakan seseorang karena tidak semestinya pasangan Anda. Memperbaiki hubungan dengan seseorang. Mengenang kembali kisah lalu, masa lalu yang menjadi trauma dalam hidupmu, yang menutup pertumbuhan pribadimu. Kamu dapat kembali mengenang ke masa lalu, dan kenangan itu kamu belajar daripada situasi masa lalu. Belajar dari situasi masa lalu, membuat refleksikan diri, cermin. Kamu jadikan itu sebagai cermin. Masa lalumu menjadi cermin kepada masa sekarang ini, dan engkau mengambil iktibar, mengambil pengajaran hidup daripada situasi masa lalu. Dan ini mengubah energimu. Perubahan energimu, perubahan persepsimu terhadap masa lalumu dan persepsimu terhadap dirimu sendiri mengundang kelimpahan rezeki. Saya merasakan kebanyakan Anda banyak berbicara dengan diri sendiri. Apa yang Gemini dapat daripada situasi ini? Hasil daripada situasi ini. Apa yang Gemini dapat daripada situasi ini? Bersedia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Bersemangat, penuh dengan semangat meneruskan hidup. Bersedia untuk menghadapi apapun halangan, kesulitan masa depan. Dia energinya seperti ini. Situasi masa lalu, kamu sudah belajar daripada situasi masa lalu. Kamu ambil itu sebagai panduan untuk membentengi dirimu daripada perkara yang sama berlaku, mungkin hal-hal lain yang serupa seperti itu. Jadi engkau dapat membentengi dirimu dengan pengalaman masa lalu, membentengi dirimu daripada menghadapi kesulitan yang lebih kurang sama, kesulitan yang baru. Ya. Oracle message untuk Gemini. Berikan saya oracle message untuk Gemini. Oracle message untuk Gemini. Oke. Tarik nafas, tenang saja. Itu message yang ada untuk Anda. Dan lihat situasi ini daripada sudut pandang dari semua sudut. Lihat situasi Anda dari semua sudut. Saya rasa itu yang sudah kamu lakukan. Karena saya mengesan energi itu dalam tindakan. Tetapi mungkin ada di antara Anda yang masih tidak dapat melihat gambaran besar dalam situasi ini. Jadi jangan menutup diri, tetapi lihat situasi ini dalam gambaran yang lebih besar. Jangan terlalu tertutup. Message
pesan malaikat untuk angel message untuk Gemini. Angel message untuk Gemini. Oke, kamu ada, wah, kamu ada the star di sini, the star kan. Impian menjadi kenyataan, percaya kepada dirimu sendiri. Situasi yang sulit sudah pun berakhir. Sebenarnya ia sudah lama berakhir, tetapi Anda tidak bersedia untuk keluar daripada lingkungan kehidupan yang lama. Katanya, Anda mengundang persahabatan yang baru. Jadi, berdamai dengan trauma zaman kanak-kanakmu. Saya tidak tahu message ini untuk siapa. Siapapun Anda, mungkin juga ini pesanan untuk diri saya. Berdamai dengan si trauma zaman kanak-kanakmu. Jadi, ya, itu message yang saya ada untuk Anda. Gemini, di akhir reading ini saya mendengar Aquarius. Jadi mungkin ada message untuk Anda di Aquarius. Walau apapun, saya suka energi Anda. Saya suka apa yang disampaikan kepada Anda, Gemini. Impianmu menjadi kenyataan, percaya kepada diri sendiri. Situasi yang sulit sudah pun berakhir. Berdamai dengan trauma masa lalumu zaman kanak-kanakmu. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.